Shalom, salam damai sejahtera, kasih Tuhan Yesus menyertai kita sekalian, menyertai anak-anak dimanapun berada, dan mengucap syukur kita kembali dapat bertemu di dalam belajar Kristen, sinau Kristen, supaya kita bisa mengenal kehidupan kita sebagai orang Kristen dan mengenal kekristenan itu sendiri, terlebih kita mengenal Kristus dengan lebih baik, supaya kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Anak-anak sekalian, pada saat ini mari kita akan belajar, khususnya untuk kelas 9, kita akan belajar dari bab 2 dengan judul Mengenal Gerejaku. Kita akan belajar bagaimana kita sekarang ini bergereja, dan terkadang kita juga masih bingung, aku kok bergereja berbeda dengan temanku. Gerejaku dengan temanku kok berbeda. Ya, ada yang gereja Baptis, ada yang gereja Pentakosta, gereja Katolik, gereja Betel, gereja Betani, ya. Jangan sampai nanti di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen kita mengatakan kepada saudara kita, lebih baik dari kamu loh, ya. Gerejamu senangannya cuma diam-diam saja. Tapi orang yang senang dengan keheningan, gerejamu terlalu berisik, ya. Aku tidak suka yang berisik. Nah, anak-anak, ya. Itu baru adat-adat apa acara-acara ibadah yang gereja kemudian membuat kita tidak bisa mengerti tentang teman kita sama-sama orang Kristen. Nah, mari kita akan belajar tentang hal ini supaya hal-hal yang seperti itu tidak mengganggu kehidupan kita sebagai orang Kristen, terutama dengan teman sendiri, sesama anak Tuhan, sesama orang yang mengasihi Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, kita akan melihat dari Yohanes 17 ayat 21 sampai dengan yang ke-20. Saya bacakan untuk anak-anak semua. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mereka utus. Anak-anak sekalian, di dalam Yohanes ini Tuhan menyadari, Tuhan mengerti bahwa sebuah kesatuan ini bukan hal yang mudah. Anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tahu pada saatnya nanti dia akan meninggalkan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya supaya mereka tetap bersatu. Karena kesatuan tubuh Kristus itu adalah hal yang penting. Seperti Bapa dan aku adalah satu. Kesatuan antara Bapa dan anak itu penting. Ya, demikian juga kesatuan daripada tubuh Kristus itu juga penting. Nah, tetapi apakah yang terjadi di dalam kehidupan sebagai orang Kristen mula-mula? Apakah mereka lancar-lancar saja? Ternyata tidak juga. Ya, pada saat itu di awal-awal mereka memberitakan firman Tuhan, ada juga perpecahan di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Ya, walaupun di awalnya ketika di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, mereka seia sekata, mereka bisa membagi-bagikan apa yang mereka punya, mereka bertekun di dalam persekutuan, tetapi semakin lama kekristenan semakin berkembang. Yang awalnya kekristenan diawali dari orang-orang Yahudi yang mengenal Tuhan Yesus, ya, rasul-rasul ini orang Yahudi, tetapi kemudian berkembang ke orang-orang lain yang bukan Yahudi, kekristenan ini menjadi ada sedikit pertentangan. Nah, ya, pertentangan ini diawali ketika beberapa orang dari Yudea datang ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat, menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, ini dari Kisah Para Rasul 15 ayat yang pertama. Ya, orang-orang Yudea, mereka orang Yahudi datang ke Antiokhia, ya, mereka datang ke orang-orang yang bukan Yahudi. Mereka mengajarkan bahwa kalau mau diselamatkan, kamu harus disunat dan mengikuti hukum Musa. Ya. Tetapi apa? Rasul Paulus dan Barnabas tidak setuju hal itu. Ya. Mereka tidak mau hal itu diajarkan. Karena mereka yakin bahwa keselamatan itu
100% karena kasih karunia. Karena Tuhan yang kasih, bukan karena sunat, ya, atau mengikuti Taurat. Karena nanti bisa belajar bagaimana nanti Rasul Paulus mengajarkan hal itu, baik dalam kitab-kitab surat-suratnya, terkhusus kalau mau lihat nanti di kitab Roma. Nah, Rasul Paulus tidak ingin hal itu diajarkan oleh orang-orang Kristen Yahudi pada orang-orang yang bukan Yahudi. Selamatan bukan dari sunat, tetapi bagaimana seseorang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya kemudian pada tahun 50 Masehi diadakan persidangan di Yerusalem sebagai buntut dari hal tersebut, ya. Terjadi persidangan di Yerusalem yang dikenal sebagai Konsili Yerusalem atau Konferensi Apostolik. Nah, di situ ada kesepakatan untuk memberlakukan peraturan minimal untuk orang Kristen, ya. Jadi hasil dari kesepakatan di Yerusalem ini ada beberapa kesepakatan supaya mereka, kalau orang Kristen itu yang seperti apa, ya. Mereka kemudian membuat sebuah konsili dan kemudian menghasilkan keputusan. Keputusan yang pertama adalah bahwa mereka harus menjauhkan diri. Kalau sebagai orang Kristen, yang pertama, orang Kristen harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Yang kedua, mereka juga harus menjauhkan diri dari darah. Yang ketiga, mereka juga harus menjauhkan diri dari daging binatang yang mati dicekik. Dan yang keempat, mereka harus menjauhkan diri dari percabulan. Nah, keempat peraturan ini sudah dianggap cukup untuk seorang Kristen pada waktu itu, ya. Sehingga orang Kristen tidak perlu menjadi Yahudi, mengikuti semua ajaran, semua aturan-aturan yang ada di dalam kitab Taurat seperti yang sudah dilakukan oleh orang Yahudi. Ya. Mereka mengambil beberapa perintah dan 4 ini yang mereka ambil sebagai sebuah kesepakatan dari konferensi apostolik yang pada tahun 50 Masehi itu. Nah, anak-anak sekalian, tetapi perpecahan yang diselesaikan di konferensi Yerusalem itu bukanlah yang terakhir. Ya. Kemudian kita menemukan banyak juga hal-hal yang terjadi, perselisihan sesudah itu. Nah, ada cerita lain yang terjadi di kota Korintus. Ya, di kota Korintus juga terjadi perpecahan gereja ketika orang-orang saling berkelompok berdasarkan rasul-rasul tertentu. Ya. Ada yang mengaku sebagai anggota golongan Paulus, ada yang mengaku sebagai golongan Apolos, ada yang mengaku sebagai golongan Kefas. Mereka bangga, loh ini loh aku orang Kristennya, orang Kristen Paulus, aku orang Kristen Kefas, aku orang Kristen Apolos. Bahkan mereka ada yang bilang aku orang Kristen Kristus. Lah, ini bagaimana ini? Ya, karena memang perkembangan gereja mula-mula ini belum begitu punya pattern atau belum begitu punya pola yang bisa menyatukan mereka semuanya ke dalam sebuah keluarga besar sebagai orang-orang yang percaya. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus menegur mereka. Ya, saya akan bacakan dari 1 Korintus 1 ayat yang 10 sampai 13 supaya kita bisa mengerti sedikit ya. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaiknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ya, anak-anak sekalian, Rasul Paulus menekankan kembali, kamu tidak boleh memisahkan dirimu dari sebuah kesatuan besar gereja, orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang dipercaya kepada Kristus. Ya, jangan karena ada perbedaan kemudian saling memisahkan diri. Nah,
Anak-anak ternyata di dalam Korintus itu bukan hanya masalah itu saja, mereka antar golongan saja, tetapi juga ada perpecahan masalah tentang kasih karunia, ya, tentang karunia-karunia yang diberikan kepada beberapa orang, ya. Nah, di situ di 1 Korintus 12 perpecahan tentang itu dibahas oleh Paulus, ya. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Paulus mengingatkan, kamu memiliki karunia yang luar biasa, bisa menyembuhkan, bisa berbahasa roh, tetapi semuanya itu satu dari roh yang sama. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kembali lagi di 1 Korintus 12 ayat yang ke-1 sampai yang ke-27, Rasul Paulus mengingatkan, jangan sombong kalau kamu punya karunia yang luar biasa, itu semua dari roh yang sama, dari Tuhan yang sama. Kamu tidak bisa menghakimi orang lain yang memiliki karunia yang berbeda terhadap kamu, dan kamu berkata bahwa aku yang paling benar dari orang yang lain. Ya, artinya seperti itu, anak-anak. Ya, Rasul Paulus mengingatkan hal yang seperti itu. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang 12, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Ya. Ayat yang ke-20 ditekankan lagi, memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Lah, kembali lagi Paulus mengingatkan, Rasul Paulus mengingatkan supaya kita kembali ke dasarnya. Ya, ayat yang ke-27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita ini tubuh Kristus dan masing-masing anggotanya, dan anggota tidak terpecah belah oleh karena perbedaan, apalagi perbedaan karunia. Nah, anak-anak, itulah dasar pertama yang harus kita yakini. Bahwa Tuhan memang tidak menginginkan ada perpecahan di dalam gereja. Perpecahan semata-mata terjadi dan karena itu memang alami. Nah, bagaimana kita bisa menilai perpecahan kalau seperti itu? Dan kondisi saat sekarang ini, Pak, memang ada banyak gereja. Kita tidak bisa pungkiri, ya. Ada banyak gereja yang anggotanya banyak, ada gereja-gereja yang anggotanya sedikit, dan itu bermacam-macam. Bagaimana itu, Pak? Katanya Kristus satu tubuh, semuanya. Ya, tetapi ini kok terpecah-pecah, berbeda-beda. Ya, nah, anak-anak, untuk bisa memahami ini, kita bisa memiliki sebuah cara berpikir yang baik, ya, cara berpikir yang positif. Kalau menurut praktis, kita harus memandang kekristenan dengan cara berpikir yang positif. Jangan kemudian kita memandang perpecahan dari segi negatifnya. Nah, cara berpikir positifnya apa? Ya, cara berpikir positifnya adalah ketika terjadi, memang perpecahan itu terjadi dan tidak bisa kita pungkiri karena sejarah mengatakan demikian. Ketika perpecahan terjadi, yang terjadi adalah ternyata umat Kristen semakin lama semakin besar. Karena begitu banyak tekanan, umat Kristen semakin lama semakin berkembang. Dan perkembangan itu terpaksa membuat beberapa perpecahan terjadi. Karena ada perbedaan hal yang tidak bisa menyatukan. Tetapi inti daripada itu adalah bahwa Kristus dimuliakan melalui apa yang terjadi. Ya, walaupun kita terpecah, kita tetap ada di dalam satu kesatuan tubuh, yaitu tubuh Kristus. Nah, dasar ini yang harus menjadi dasar dulu sebelum kita nanti akan belajar lebih jauh tentang perkembangan gereja, ya, di mana ada perpecahan gereja. Oke, anak-anak yang dikasihi Tuhan, itu selanjutnya Pak Kris akan menjelaskan bagaimana perkembangan gereja yang diawali dari beberapa perpecahan yang terjadi di dalam gereja mula-mula. Pak Kris hanya ingin mengambil dua hal yang besar yang menurut Pak Kris ini berdampak di dalam kehidupan gereja kita di Indonesia ini, ya, yang sangat jelas kalau anak-anak bisa melihat. Ya. Yang pertama adalah skisma besar di abad yang ke-11, ya, di mana gereja ada perpecahan dan berkembang menjadi dua aliran besar, yaitu Ortodoks Timur dan Ritus Barat, yang disebut sebagai Katolisisme atau Katolik, ya. Jadi di Ritus Barat itu dikenal sebagai Katolik dan Ortodoks Timur.
Itu pada abad yang ke-11. Dan kemudian perpecahan yang kedua yang besar di tahun 1517 Masehi, ya, yang kita kenal sebagai gerakan reformasi gereja, ya, gerakan reformasi gereja. Nah, dalam gerakan reformasi gereja ini muncul ada doktrin atau sistematika yang dikembangkan oleh orang-orang yang keluar dari gereja Ritus Barat atau Katolik, yaitu ada 3 hal. Yang pertama adalah sola gratia, yang berarti bahwa keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Yang kedua, sola fide, yang berarti bahwa keselamatan hanya diperoleh dari iman kita kepada Tuhan Yesus dan bukan melakukan hal-hal yang lain untuk mendapat keselamatan. Ya, bukan juga karena amal dan perbuatan baik kita. Yang ketiga adalah sola scriptura, yang mengakui bahwa otoritas yang tertinggi adalah Alkitab. Ya, Alkitab adalah otoritas yang tertinggi dan bukan tradisi gereja ataupun magisterium. Magisterium ini artinya adalah pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menetapkan ajaran gereja. Bukan seperti itu. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, itulah yang terjadi di dalam gereja secara besar, ya, secara umum. Ya, nanti anak-anak kalau ada kesempatan belajar sejarah gereja umum akan mempelajari lebih lanjut tentang hal ini. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan belajar tentang gereja-gereja yang ada di Indonesia. Ya, bagaimana gereja-gereja yang ada di Indonesia ini juga berkembang dengan ciri yang berbeda-beda. Ya, ada yang berkembang melalui ciri kesukuan, ada yang berkembang melalui ciri ibadahnya yang berbeda-beda. Dan itu biasanya terjadi karena si pembawa beritanya. Ya, ada yang penginjil dari Belanda, ada yang penginjil dari Eropa, ada yang penginjil dari Amerika. Ya, ada banyak juga penginjil dari yang lain. Ya, membawa berita yang berbeda, cara berbeda-beda, berita yang berbeda-beda. Berita yang berbeda-beda bukan artinya Yesusnya yang beda, tidak. Tetapi memiliki ciri yang berbeda-beda, ya, sehingga mereka masuk ke Indonesia dengan membawa cirinya sendiri-sendiri. Dan akhirnya banyak ada di Indonesia, ada gereja-gereja Pentakosta, gereja Betel, gereja Betani, gereja Kristen Indonesia, gereja Jawa, ya. Banyak hal yang terjadi kalau suku seperti gereja Jawa dan gereja Batak atau HKBP, ya. Bisa kita lihat. Nah, anak-anak, Pak Kris tidak akan membahas lebih lanjut tentang hal ini, tetapi nanti akan bisa menjadi tugas kita, bagaimana kita mengenal gereja kita masing-masing, dan biarlah anak juga nanti belajar dengan Bapak Ibu Guru kalian tentang hal ini, supaya kita bisa tahu tentang gereja masing-masing. Nah, satu pesan Pak Kris tentang perbedaan ini, anggaplah perbedaan ini, atau kalau di dalam kata-kata ini sebuah perpecahan, tapi kalau menurut Pak Kris, kita memakai kata-kata yang positif, ya, bukan perpecahan, tetapi perkembangan gereja, ya, di mana gereja berkembang melalui perpecahan. Ya, bisa terjadi seperti itu. Buktinya memang terjadi seperti itu, sejarahnya seperti itu, ya. Tetapi melalui sejarah gereja sekarang pun mencoba untuk bisa berkumpul kembali. Mereka kembali ingin menggali apa itu sebenarnya. Mengapa toh kita ini menjadi orang-orang Kristen? Mereka kemudian kembali ingat bahwa hal yang menyatukan mereka adalah Kristus. Hal yang menyatukan kita adalah Kristus. Tidak sepantasnya kita kemudian menghakimi saudara kita yang lain, kamu lebih jelek atau kamu berbeda dengan aku. Ya, Kristusnya sama. Ya, Kristusnya sama. Seperti nasihat Paulus tadi, kita ini tubuh, masing-masing adalah tubuh. Siapa kepalanya? Kristus. Oleh sebab itu banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, khususnya pemimpin gereja, yang mencoba untuk menggabungkan atau berpikir bersama-sama untuk kemajuan gereja. Ya, contohnya ketika tanggal 25 Mei tahun 1950, gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja Protestan bergabung mendirikan Dewan Gereja di Indonesia. Ya, Dewan Gereja di Indonesia ini, Dewan Gereja-gereja di Indonesia ini nantinya akan menjadi nama PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dan banyak juga ternyata denominasi-denominasi lain yang juga menggabungkan diri sebagai kesatuan yang besar.
ya. Nah, anak-anak sekalian, bukan hanya itu juga. Ternyata di tahun 2013 ya, ada sebuah acara yang cukup besar di mana gereja-gereja ingin menggabungkan dalam sebuah wadah yang besar untuk dalam kesatuan gereja-gereja dunia. Ya. Nah, di situ banyak umat-umat Kristen, ya, baik Kristen maupun Katolik ada di dalam acara itu. Acaranya namanya Celebration of Unity, perayaan keesaan, ya. Bagaimana gereja semuanya berkumpul menjadi satu kesatuan. Luar biasa di tahun 2013. Ya. Oleh sebab itu anak-anak, jangan pernah berpikir lebih daripada yang lain. Jadilah umat Tuhan yang bisa menghargai teman kita yang berbeda, saudara kita yang berbeda di dalam sebuah gereja besar, yaitu gereja Kristus. Nah, oleh sebab itu sebagai gereja kita harus ingat, ya, ada satu nasihat yang kayaknya hampir sama kasusnya, bisa ditarik untuk sebagai contoh di sini, yaitu melalui Yeremia pasal 29 ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Beginilah firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 4 sampai dengan yang ketujuh. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hal apa yang harus kita ingat ketika kita ada di dalam sebuah gereja? Kita ada di dalam sebuah gereja, ada di dalam sebuah persekutuan yang berbeda-beda cara dan adatnya. Hargailah saudara-saudara kita yang berbeda. Tetapi ingatlah bahwa kita ada di dalam kesatuan yang sama. Ketika kita ada di dalam gereja, ada di dalam kesatuan yang sama, marilah kita semuanya mengusahakan yang terbaik untuk gereja kita. Mengusahakan yang terbaik untuk Tuhan melalui gereja kita. Jangan jadikan gereja tempat kita menanam perbedaan. Jadikanlah gereja tempat menanam kesatuan kasih kepada Kristus. Jadikanlah gereja tempat memberitakan kasih Kristus kepada orang lain. Bagaimana orang lain bisa percaya bahwa Tuhan kita, Kristus, Allah dan Bapa adalah Esa, kalau kita sesama anggota gereja tidak bisa menghargai saudara-saudara kita yang lain. Jadikanlah gereja kita tetap dalam sebuah kesatuan yang seperti itu. Sehingga mereka bisa melihat kesatuan Kristus di dalam kehidupan kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang bisa memberitakan Kristus melalui tingkah perbuatan kita untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Nah, sebagai kesimpulan anak-anak, memang ada banyak gereja di dalam dunia. Gereja itu umumnya ya berkembang terkadang melalui perpecahan. Ya. Tuhan tidak ingin perpecahan itu. Tuhan tetap menginginkan kesatuan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang satu. Ya. Ketika kita terpecah, apalagi perpecahan itu membawa sakit hati, itu pasti akan membuat nama Tuhan tidak dipermuliakan. Tuhan akan sedih melihat hal itu. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang-orang yang dapat mempersatukan setiap gereja. Bukan caranya, bukan pula liturginya, tetapi satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Bagaimana kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dan kita bisa menjadi satu dengan yang lain. Dengan mengasihi saudara-saudara kita. Gereja juga terpanggil juga harus bisa mengasihi saudara-saudara yang lain. Orang-orang yang tidak percaya. Marilah kita bersama juga, selain kita mengasihi saudara kita, usahakanlah juga kesejahteraan umat manusia. Karena kita terpanggil untuk itu. Dan supaya hal itu bisa lengkap, berbuatlah baik kepada saudara-saudara seiman. Bagaimana kita bisa dikenal baik oleh orang-orang yang tidak seiman, kalau kita sebagai saudara-saudara seiman tidak bisa
dalam sebuah kesatuan yang baik. Mari kita renungkan hal ini. Jadilah gereja yang bisa menyatakan kasih Kristus di dalam kehidupannya. Jadilah orang-orang Kristen yang bisa hidup sebagai orang Kristen yang bisa mengasihi saudaranya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya pada pelajaran hari ini. Biarlah pelajaran ini dapat menguatkan kita menjadi orang-orang Kristen yang lebih bermanfaat lagi dalam memuliakan Tuhan, lebih bermanfaat lagi untuk sesama kita, dan kita menjadi orang-orang yang dibangun di dalam gereja sebagai anggota tubuh Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.